Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning PT Stegok Robotika Indonesia. Bersama saya Mustafa Diatmaja pada bagian Electrical Engineering. Saya akan menyampaikan materi tentang sensor dan transducer dan nanti beberapa kita pengenalan tentang penggunaannya di dunia industri kayak gitu. Langsung saja kita mulai ya. Kita awali dengan seperti biasa mengulas balik dulu apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui bahwa apa itu sensor, apa itu transducer, kemudian digunakan untuk apa di bidang industri kayak gitu ya. Kemudian pendahuluannya dulu ya. Kalau bicara soal sensor ataupun transducer itu pasti mengawali yang namanya nanti di dunia otomatisasi gitu. Misal perkembangan teknologi yang mengalami perkembangan dari masa ke masa di bidang teknologi itu contoh ya, di pabrik itu menggunakan tenaga manusia. Kemudian digantikan beberapa nanti ada yang digunakan robot kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang beberapa alat otomasi industri seperti konveyor dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian untuk menuju ke sana itu ada salah satu part atau alat yaitu namanya sensor dan transducer. Untuk apa sih sensor dan transducer itu digunakan? Sebagai inputan sistem kendali, yaitu berupa besaran fisika, kimia, ataupun mekanik yang dirubah menjadi besaran listrik, kemudian bisa dilakukan logic pada microcontroller ataupun logic yang lainnya kayak gitu, sehingga nanti ada actionnya setelah terdapat sensing tersebut. Secara gambaran secara umum di dunia otomasi industri itu ada beberapa bagan seperti di gambar yang sudah tampil di layar. Sensor itu kemudian diolah menjadi apa kayak gitu. Sensor itu diteruskan ke signal conditioning, kemudian diolah ke amplifier kalau misal diperlukan amplifier kayak gitu. Kalau tidak nanti langsung ke data proses atau ke penyimpanan mungkin ya, data logger kayak gitu, atau mungkin langsung ke controller yang nanti diteruskan ke aktuator kayak gitu. Nah, tergantung nanti penggunaan sensornya untuk apa kayak gitu. Kalau misal di gudang, di pusat perbelanjaan kayak gitu kan buat database, buat pencatatan kayak gitu kan sensor hanya digunakan untuk mendata aja. Tidak ada action selanjutnya. Actionnya mungkin berupa data dan datanya nanti berupa print out kertas nota atau apapun itu kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya sebagai contoh ini yang sensor tuh pengaplikasiannya ada yang langsung ada efeknya, ada yang nggak langsung digunakan kayak gitu. Mungkin buat ngolah data kayak tadi ya. Nah, ini ada di kehidupan sehari-hari kita, contohnya adalah setrika kayak gitu. Setrika di sana terdapat sensor sekaligus aktuator juga di sana. Fungsinya untuk apa? Agar setrika itu tidak terlalu panas ketika buat menggosok pakaian kita kayak gitu. Jadi di dalam setrika itu ada semacam kayak bimetal gitu. Bimetal itu kan peka terhadap suhu ya, otomatis digunakan sebagai otomatis ketika setrika itu terlalu panas nanti bimetalnya melengkung. Nah, pergerakan mekanis ini yang digunakan sebagai bentuk saklar di dalam setrika kayak gitu. Mungkin itu kilas baliknya ya. Kemudian kita dari sisi pengertian apa itu sensor kayak gitu. Perangkat yang mendeteksi perubahan dalam stimulus fisik dan mengubah menjadi sinyal yang dapat diukur atau direkam. Sensor menanggapi rangsang dan mengubah resistansi listrik, mengubah arus ataupun tegangan. Jadi inti dari semua besaran tadi yang disensing sama sensor
muaranya itu semua nanti ke listrik kayak gitu. Kemudian kenapa kok begitu? Karena logiknya semua berupa elektrik kayak gitu. Kemudian apa itu transducer? Transducer adalah perangkat yang mentransferkan kekuasaan dari satu sistem ke sistem yang lain yang sama atau dalam bentuk yang berbeda. Hampir mirip ini dengan sensor ya, mungkin. Cuman di sini ada satu contoh, itu ada hal yang mirip sama sensor sama transducer itu. Yang membedakan hanyalah transducer itu mampu menghasilkan sendiri kayak gitu, hanya mengubah besaran aja kayak gitu. Perbedaan mendasarnya ya, yang satu itu sensor memerlukan komponen lain untuk menghasilkan tegangan, sedangkan transducer tidak gitu. Kemudian sensor mengubah besaran fisik menjadi besaran listrik, sedangkan transducer mengubah energi menjadi bentuk energi lain gitu. Jadi dia kayak mengubah aja suatu energi menjadi energi lain, tidak melibatkan rangkaian atau komponen lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, sensor merupakan salah satu bagian dari transducer. Setuju ya di sini? Sedangkan transducer bukan bagian dari sensor. Berikut ada beberapa contoh ya. Sensor ada induktif, proximitif, limit switch, kemudian magnetif, laser, photoelectric sensor, kapasitif sensor. Nah, itu banyak sensor-sensor yang kegunaannya berbeda-beda. Maka di sini ada nanti klasifikasi sensornya kayak gitu. Yang pertama, berdasarkan sumber energinya dibedakan menjadi dua ya, self generating transducer sama external power transducer kayak gitu. Jadi transducer pembangkit sendiri sama transducer daya dari luar kayak gitu. Contohnya ya, kalau transducer pembangkit sendiri itu kayak termistor, photovoltage gitu. Terus untuk yang daya dari luar itu sebagai contoh LVDT, terus NTC kayak gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan fungsi dan penggunaan sensor kayak gitu. Ada beberapa ya, ini ada 4, cuman nanti mungkin bisa ditambahkan juga. Yang pertama ada sensor thermal kayak gitu. Kemudian ada sensor mekanis, ada sensor optis, sama sensor suara. Kemudian berdasarkan sifatnya itu tentu saja ada 3 juga. Ada yang resistif, induktif, sama kapasitif kayak gitu ya. Secara umum kayak gitu. Kemudian contoh sensor yang sering digunakan di industri ya. Ini beberapa nanti ada juga di meja ini, saya bawa nanti juga saya contohkan. Salah satunya ini ada proximity sensor, ada magnetic sensor juga untuk mensensing logam atau untuk mendeteksi stroke pada piston ini pneumatik kayak gitu. Terus ada sensor suhu, contohnya ini, sama sensor laser ini ya. Kita lanjut ke syarat sensor yang ideal. Yang pertama itu ada sensitivitas kayak gitu. Sensor yang ideal harus memiliki sensitivitas yang bagus kayak gitu. Kemudian memiliki range yang sesuai kayak gitu. Kita misalkan kita mengukur tegangan, kita ukur tegangannya itu di kisaran 200 sampai 210. Maka kita perlu alat ukur atau sensor yang kisarannya di situ gitu. Kemudian presisi, akurasi, linearitas, kemudian sama yang terakhir response time. Response time-nya kalau lebih cepat lebih bagus ya gitu. Kemudian dari beberapa parameter tadi perlu diperhatikan juga dalam memilih sensor dan transducer untuk digunakan di otomasi industri ataupun alat-alat yang mau kita pakai kayak gitu, mau kita buat kayak gitu. Yang pertama apa dulu? Ukuran fisik sensor cukup memenuhi untuk dipasang pada tempat yang diperlukan nggak ini kayak gitu. Terus kedua itu ya cukup akurat apa tidak kayak gitu, bekerja sesuai jangkauan atau enggak kayak gitu. Kemudian apakah dia mampu mempengaruhi kuantitas yang sedang diukur kayak gitu.
menyensor ketinggian air kayak gitu. Air itu kan jernih ya. Kemudian kan ketika kita gunakan laser mungkin kan nanti lasernya juga nembus air, jadi dia nggak akurat kayak gitu. Mungkin nanti bisa menyebabkan error di dalam pengukuran kayak gitu. Walaupun nanti pada kenyataannya air nggak selalu jernih kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya, apakah ia tidak mudah rusak dalam pemakaiannya kayak gitu. Dia digunakan di indoor atau di outdoor kayak gitu. Kemudian apakah dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya kayak gitu. Misal kita sensor indoor kayak gitu, kita kasih case, apakah terus dipasang di outdoor kayak gitu, apakah dia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya ketika kita tambahkan casket tersebut kayak gitu. Kemudian yang terakhir, apakah biaya terlalu mahal apa enggak kayak gitu, sesuai enggak, relevan enggak sama alat yang kita bangun nih kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan, tadi udah disebutkan sistem instrumentasi ya, yang ada signal conditioning, amplifier, data processor, controller tadi ya. Kita lanjut, apa sih itu signal conditioning kayak gitu. Jadi data dari sensor itu sendiri kan perlu adanya pengolahan ya, enggak serta-merta langsung bisa di logic sama PLC ataupun microcontroller. Jadi perlu kayak konversi gitu. Sebagai contoh kayak sensor flow. Sensor flow itu kan buat deteksi debit kayak gitu. Katakanlah debit air. Ketika sedang menyensor debit air itu kan tentu saja ada kayak ripple, entah itu turbulensi kayak gitu. Nah, dari situ maka perlu adanya signal conditioning kayak gitu. Pengolahan sinyal sebelum masuk ke tahap selanjutnya kayak gitu. Mungkin untuk teorinya seperti itu dulu teman-teman. Cuman beberapa saya mau mengenalkan ini untuk alat yang sering digunakan di industri ya. Sebagai contoh, ini tadi saya nyebutin sensor laser. Ini ada, saya bawa juga sensor laser yang biasanya dipasang di pinggir konveyor kayak gitu ya. Kemudian ada ini juga termasuk di sensor laser juga, cuman bentuknya yang berbeda. Dia jadi kayak deteksi benda yang lewat di sini ya, benda yang lewat di tengahnya sini, kemudian nanti menghasilkan output apa kayak gitu. Sama ini ada juga metal detector kayak gitu. Misalkan dipasang untuk mendeteksi apakah dia logam atau non logam kayak gitu. Ketika dia mendapatkan logam nanti maka sensor ini aktif kayak gitu. Kemudian saya akan mendemokan kayak gitu ya. Gimana sih cara kerjanya dari sensor? Salah satu contohnya ya, ini sensor logam kayak gitu, sensor induktif untuk mendeteksi logam. Langsung kita pasangkan. Saya udah siapkan power supply ini ya. Power supply udah saya set di 24 kebetulan. Terus ini saya pas dulu ya. Ini untuk deteksi logam ya. Ini ada logam ya. Saya deteksi, ini pasti nyala. Nah, ketika nyala kayak gini itu berarti dia ada outputannya yang dikirim ke kabel ini. Nah, kabel ini berupa apa? Kita ukur bareng-bareng ya teman-teman. Datanya itu berapa apa? Kita lihat bareng-bareng di sini. Sebagai contoh ya, ini ya. Ini kita, kabelnya ada 3 ya. VCC, ground, sama data. Nah, datanya kita cek. Ketika dapat trigger ini, maka dia akan nyala ya. Nah, nyala ini menghasilkan tegangan di 24 di sana ya. Di layar menghasilkan itu. Kayak gitu. Jadi ketika deteksi besi dia nyala kayak gitu. Serinya dia induktif ya ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke
bagian sensor yang laser ini. Dia bekerjanya berdasarkan cahaya laser ya. Untuk deteksi barang juga, adanya barang apa enggak kayak gitu. Jadi nah ini ada lampu ya, kalau dilihat ada lampu yang ditembakkan pada jarak tertentu, dia maka akan menghasilkan data sama kayak ini tadi. Cuman dia jaraknya bisa diatur kayak gitu. Jadi di sini ada semacam kayak potensio buat ngatur jaraknya itu kayak gitu. Buat kalibrasi jaraknya mau aktif di mana. Nah, ini ketika aktif dia maka akan ada LED indikator yang menyala di sini. Kabelnya masih sama juga, VCC, ground sama data. Datanya apa? Datanya juga berupa digital kayak gitu. Jadi ketika seperti ini dia 0 volt, kemudian ketika aktif dia maka 24 volt kayak gitu ya. 0 volt, 24 volt kayak gitu. Itu teman-teman. Kita lanjutkan ke yang jenis laser yang berikutnya ya. Ini ada yang untuk mendeteksi benda lewat di tengah-tengahnya itu. Jadi ketika lasernya itu kehalang, maka nanti akan aktif kayak gitu. Nah, lampu akan nyala, kelihatan ya lampunya ini, lampunya orange. Misal ini ada benda lewat kayak gini, maka nyala dia ya. Dipasang di konveyor atau barang-barang yang lainnya kayak gitu. Kemudian tadi kan saya sempat menyinggung di bagian aktuator ya. Sensor ini ketika hanya seperti ini, maka actionnya nggak ada kayak gitu. Terus actionnya itu berupa apa kayak gitu. Hasil output tegangannya itu kita aplikasikan sebagai apa kayak gitu. Kita contoh, kita sambungkan ke valve ya. Valve sama nanti ada sumber udara dari kompresor kayak gitu. Kemudian kita pasang, ini ada aktuatornya ya. Kita misalkan ini hasil dari sensingnya itu buat actionnya apa kayak gitu. Katakanlah buat nendang bendanya itu tadi kayak gitu, yang udah ke sensor kayak gitu. Kita misalkan ini kita sambungkan ke aktuator valve, kemudian ke silinder piston kayak gitu ya, pneumatik ya. Kita misalkan itu buat ketika ada benda lewat maka dia akan extend kayak gitu, sebagai contoh ya. Nah kayak gini. Kemudian ketika bendanya udah lewat, nah nggak ada, maka akan seperti itu. Sama halnya nanti ketika sensor ini diganti dengan barang lain kayak gitu. Begitu juga logikanya juga bisa dibalik kayak gitu. Nanti misal ini dari atas harus ke bawah atau dari bawah ke atas kayak gitu juga bisa kayak gitu. Kemudian kita ganti, kita uji coba yang tadi ya. Kebetulan ini ada sensor logam, buat deteksi logam. Nah, sama actionnya ya, berarti aktif ya, artinya dia bisa digunakan kayak gitu. Sama yang terakhir ini ada sensor laser kayak gini ya. Nah gitu ya teman-teman, mungkin yang bisa saya praktekkan sebagai contoh di otomasi industri ini. Sekian dari saya dulu. Mungkin nanti ada tambahan di lain kesempatan kayak gitu, kita bahas satu persatu secara mendetail, nanti sampai ke mungkin pakai logiknya pakai PLC nanti di pertemuan selanjutnya kayak gitu. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, masih di e-learning PT Stekhock Robotika Indonesia. Saya Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.